Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan sampai ayat yang ke-28 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Ketemu Ivan? Ketemu lagi? Baik. Allah menyebutkan liman syaa minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Qala al-Imam Al-Utsaimin wal istiqamatu hiyal i'tidal. Jalan istiqamah adalah jalan yang lurus. Arti istiqamah itu lurus, berada pada pertengahan. Ketemu, akhi? Ya. Iqra, baca. Baca Bamus. Firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa, bagi siapa di antara kamu. Kalimat ini merupakan penjelasan bagi kalimat sebelumnya, namun dengan pengulangan amilnya, yakni ila. Seakan dia mengatakan Sebentar ya. Kemarin sampai itu, Ustaz. Hah? Kemarin sampai yang belum sampai situ, Ustaz. Yang qala qailun. Maksiat berhujjah dengan melakukan Fa in kana qail idzan lana hujjatun fil ma'siyati li'annana masyi'. Itu sudah kan? Belum. Oh, belum. Baik, silakan ya. Dibaca. Sebelumnya ya. Lanjut setelah. Ada kalimat fa in qala qail, bila ada orang yang mengatakan idan lana hujatun fil ma'siyah. Berarti kalau begitu kita punya hujah untuk berbuat maksiat. Di annana ma syi'naha illa ba'da an sya'aha Allah. Karena kita tidak mungkin, sesungguhnya kita tidaklah kita menginginkan sesuatu melainkan setelah Allah menghendakinya. Fal jawab. Nah, sekarang jawabnya. Ketemu? Silakan. Jawabnya, tidak ada alasan bagi kita dalam hal ini, karena kita tidak mengetahui bahwa Allah menghendakinya kecuali setelah kita melakukannya. Baik, jadi maksudnya orang yang beralasan dengan alasan takdir Allah atau kehendak Allah untuk melakukan perbuatan maksiat, yang mereka berkata kalau begitu kita bermaksiat nggak bisa disalahkan, kan kita tidak menghendaki sesuatu melainkan setelah dikehendaki oleh Allah, kata mereka. Jawab, kata beliau, annahu la hujjatun lana, tidak ada alasan bagi kita. Kenapa? Li'annana lam na'lam, karena kita kan tidak tahu. Annallahu sya'aha illa ba'da an fa'alnaha. Kita tidak tahu apakah sesuatu itu dikehendaki oleh Allah atau tidak, melainkan setelah kita melakukannya. Sebenarnya kan kita ngerti ini dilarang, khamr itu dilarang. Nah, kita nggak akan mengetahui perkara tersebut dikehendaki oleh Allah atau tidak kecuali setelah kita melakukan. Di sisi lain Allah mengatakan bahwa Allah telah mewahyukan pada setiap jiwa manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Artinya apa? Wa fa'alna iya bi ikhtiyarina. Kita melakukan perbuatan tersebut berdasarkan pilihan kita. Nah, ketika kita memilih yang ini, ya memang itu kehendak Allah, tapi nggak bisa disalahkan karena itu datang dari pilihan kita. Nah,
Walihada la yumkinu an naqula inna Allah syaa kada illa ba'da ayyaqa. Karenanya nggak mungkin kita mengatakan ini sesungguhnya kehendak Allah. Allah menghendaki begini kecuali setelah apa? Terjadi. Lanjutkan ya. Jika sudah terjadi, atas apakah hal itu terjadi? Tentu saja terjadi atas kehendak dan ikhtiar kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi para pelaku maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mematahkan alasan mereka. Ini dalam firman-Nya, sayaqulul ladzina asraku law sya'allahu ma asraqna wala abauna wala harramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaku ba'sana. Orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Jadi ini merupakan alasan yang terjadi sejak zaman dahulu. Kata Imam Muslimin, coba pikirkan, fa idza waqa'a fa bi ayyi syai'in waqa'. Kalau suatu perkara telah terjadi, maka sebab apa perkara terjadi itu? Perkara itu terjadi itu apa sebabnya? Betul, segala sesuatu dengan kehendak Allah. Tapi ada apa? Sebabnya. Ada sebabnya. Waqa'a bi iradatina wa masyiatina. Itu terjadi dengan sebab kehendak kita dan keinginan kita. Kemauan kita, berarti yang kita lakukan itu pilihan kita. Makanya lihadala yataju ayyakuna lil asi hujjatun 'ala Allah azza wa jalla. Gak mungkin. Makanya tidak akan benar seorang yang berbuat maksiat dia berhujjah atas Allah tentang apa yang dia lakukan karena Allah sudah membatalkan. Alasan mereka berbuat maksiat dengan alasan itu perbuatan itu kehendaknya apa? Allah, seperti alasannya orang-orang musyrikin di zaman dulu. Allah mengatakan sayaqulul ladzina asyraku. Kalau akan mengatakan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah, lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau seandainya Allah mau, maka tidak mungkin kami. Kalau seandainya Allah mau, maka tidaklah kami menyekutukan Allah dan tidak pula nenek moyang kami menyekutukan Allah. Artinya kami berbuat syirik ini kan kehendak Allah gitu loh maksudnya, paham? Jadi mereka mengatakan kami ini berbuat syirik ini kan kehendaknya Allah. Kata beliau wala haramna min syai', dan tidak pula kami akan mengharamkan dari sesuatu, maksudnya ya kami haramkan ini kan juga karena kehendaknya Allah. Kalau Allah enggak menghendaki enggak mungkinlah kami bisa mengharamkan ini, begitu maksudnya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian itulah orang-orang yang datang sebelum mereka. Hatta dzaku ba'sana, sampai mereka itu merasakan apa? Siksa dari kami. Artinya kafilah rahimani wa rahimakumullah. Ini alasan klasik orang berbuat maksiat. Dengan alasan kehendaknya Allah. Ya kami begini kan kehendak Allah. Ya kami begini kehendak Allah. Kenapa mereka tidak berusaha berbuat baik dulu lalu dia berkata ini semua dengan kehendak Allah. Bi'idznillah, kan begitu. Coba kalau manusia itu berbuat baik, berbuat kesolehan, kemudian dia berkata, ini kan bagian dari kehendak Allah. Benar. Tapi yang dijadikan oleh mereka adalah untuk berbuat apa? Kejelekan, maksiat. Ini ada faedah ya kawan. Apa faedahnya? Akal itu suka ditunggangi hawa nafsu. Makanya agama nggak boleh diukur pakai akal. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Kedua, kalau kita memahami suatu agama, tidak semua perkara itu dipahami dengan cara mafhum mukhalafah. Kalau kita mengatakan misalnya, kita berbuat kebaikan ini kehendak Allah, jangan kemudian dijadikan alasan ketika berbuat kejahatan. Berarti mafhum kebalikannya, kalau kita berbuat kejahatan, nah ini kan juga kehendaknya Allah. Enggak semua demikian keadaannya. Faham ya kafilah? Jadi agama diukur dengan apa yang diinginkan oleh Allah.
Allah yang mengatakan memang wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan engkau tidak bisa menghendaki kepada jalan yang engkau ingin tempuh itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Rabb yang menguasai alam semesta. Memang benar. Akan tetapi beralasan untuk berbuat kejelekan dengan kehendak Allah batil, keliru. Nah, lanjutkan ya kawan. Sekiranya alasan mereka itu bisa diterima, tentu mereka tidak merasakan ajab Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mereka akan selamat dari ajab. Iya. Sahih. Jadi kalau seandainya apa yang mereka katakan bahwa kita ini begini karena kehendak Allah bisa diterima, ya nggak mungkin Allah mengatakan yakni hatta dzaku ba'sana, sampai dia merasakan siksa dari kami. Nah, lanjutkan. Akan tetapi tidak ada alasan bagi mereka, karena itulah mereka merasakan ajab Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tahu bahwa apabila dikatakan kepadanya tentang satu negeri yang aman dan damai, rizkinya melimpah setiap waktu dari segala penjuru, di dalamnya terdapat peluang berniaga dan mencari nafkah yang tidak ditemukan di negeri lainnya. Sedangkan negeri yang lain mencekam dan tidak aman, goncang perekonomiannya dan terganggu stabilitas keamanannya. Lalu kemanakah ia akan menuju? Tentu saja ia akan memilih negeri yang aman damai. Dan tentunya tidak ada seorang pun yang memaksanya untuk berangkat ke negeri yang aman tersebut. Baik, lihat. Beliau memberikan perumpamaan untuk mudah difahami. Dan ini tata cara para ulama mengajarkan kebaikan sejak zaman dulu. Sejak Nabi dan para sahabat itu mengajarkan ilmu dengan mudah difahami, memberikan contoh-contoh untuk mudah difahami. Seperti lelaki yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, larang aku untuk semua perkara kecuali zina." Maka Nabi SAW mengatakan kepada lelaki itu, "Bagaimana menurutmu? Apakah engkau memiliki anak wanita?" "Iya." "Seorang ibu?" "Iya." "Bibi?" "Iya." "Saudara wanita?" "Iya." Kata Nabi, "Bagaimana kalau seandainya di antara wanita yang ada di sekitarmu itu berbuat zina?" Maka lelaki ini berkata, "Aku akan murka kepada lelaki yang menzinainya." Kata Rasulullah SAW, "Wanita yang kau ajak berzina itu punya anak laki-laki, atau saudara laki-laki, atau dia punya kerabat lelaki." Artinya dia merupakan bibi seseorang, dia adalah ibu dari seseorang, dia adalah saudara wanita dari seseorang. Ketika itu maka dia mengatakan, "Aku tidak akan berbuat zina." Artinya, lihat, Nabi memberikan penjelasan kepada seorang itu yang mudah dimengerti. Nah, begini Al-Imam Al-Utsaimin untuk memberikan sebuah keterangan tentang masalah kehendak atau iradahnya Allah Ta'ala ini. Bagaimana keterangan beliau? Beliau menggambarkan kalau seandainya ada sebuah negeri, wa kulluna na'lamu annal insan law dzikra law anna buldan aminan mutmainnan. Kalau ada seseorang disebutkan kepadanya negeri A ini aman, tentram, makmur, ya'tihi rizquha raghadan min kulli makanin, di mana rezekinya itu dia keluar dari segala tempat segala penjuru maksudnya. Fi minal matajir wal makasib, di sana ada lowongan kerja yang banyak, tempat perdagangan yang banyak. Ma la yujadu fil biladil ukhra, yang enggak dijumpai di negeri yang lainnya. Ya fitrahnya manusia pasti dia akan apa? Pergi ke negeri itu. Wa anna buldan akhar buldun khaif. Lalu disebutkan lagi negeri yang lainnya itu negeri yang mencekam. Ghairu mustaqarrin, enggak tenang. Muttaribun, guncang, fil iktisadi, muttaribun fil khawfi wal amni, tidak mendatangkan rasa aman, negeri yang mendatangkan bahaya. Lalu beliau berkata, coba fikirkan, fa ila ayyuhuma yadhhabu, kira-kira orang yang disebutkan dua negeri ini dia memilih yang kemana? Kata beliau, kira-kira dua orang ini kalau disebutkan dua negeri ini negeri aman, ini negeri mencekam, dia akan pergi kemana? Kata beliau, bitakidi sayadhabu ilal awal,
sungguh pasti dia akan berangkat ke negeri yang mana? Yang pertama. Yang mana itu? Yang aman. Padahal keberangkatannya tanpa apa ya kawan? Ini hilang pada lafaz ini. Antum ada? Hilang juga. Nah, ini ya, ini tidak ada paksaan pada dirinya. Tidak ada baginya orang lain yang memaksanya. Cuma disebutkan saja. Kan begitu ya kawan? Kalau ini disebutkan ini surga, ini neraka, orang mau pergi kemana? Surga. Kan nggak ada Allah maksa kamu ke surga, nggak ada. Allah cuma memerintahkan mereka berbuat baik. Berbuat baik. Mau ke surganya, dia punya pilihan, atau ke nerakanya. Wadah? Nah, seperti itu. Artinya dia punya pilihan, saya mau ke surga. Nah, kalau mau ke surga ada konsekuensinya, ya amal soleh, jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Begitu maksudnya. Nah, ini seolah-olah beliau ingin menggambarkan. Jadi kalau manusia itu beralasan, ya nanti kan kalau kita memang masuk neraka kan itu kehendaknya Allah, ya salah, kan dia juga punya pilihan. Kalau dia sudah mengatakan ini kan kehendaknya Allah, berarti dia memilih jalan yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Wala yara anna adan ajbarahu ayyadhaba ilal awwali. Enggak ada kan satu orang pun yang memaksa-maksa orang itu mau pergi ke negeri yang aman, enggak ada. Yara anna udhaba ilal awwali bimakhdi iradati. Dia akan mengetahui, melihat bahwa dia pergi ke negeri yang aman itu karena memang keinginan dia. Fitrahnya orang mau pergi ke tempat yang aman. Tapi ingat, ketika seseorang mau pergi ke tempat aman belum sampai tujuan dia meninggal dunia, Allah kehendaki memang dia belum sampai ke tempat tujuannya, itu baru kita benar menggunakan konsep apa? Iradahnya Allah. Paham? Ya kawan, kita mau pinter, ya belajar. Allah sudah tunjukkan. Ini ada yang pintar, ini ada jalan kecerdasan, ini ada jalan kebodohan atau ketololan. Pilih yang mana? Kecerdasan tentu saja. Dia berjalan menuju jalan kecerdasan ini, berusaha semaksimal mungkin. Belum sampai ke tujuannya, diputuskan oleh Allah. Itu kehendaknya Allah. Maka antum lihat, orang datang ke majelis ilmu dipaksa atau tidak? Tidak, semua datang ke majelis ilmu. Semua datang ke majelis ilmu, tapi lihat kehendak Allah. Berbeda-beda ke atas orang itu. Ada yang dimudahkan paham, ada yang dikehendaki oleh Allah tunggu datang beberapa kali baru apa? Paham. Kan begitu. Sahih? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Jadi kalau tidak kita mungkin mampu melakukan sesuatu itu, mereka memang ini dikehendaki oleh Allah SWT. Tapi gunakan alasan itu untuk yang benar, bukan yang buruk. Wa kadal an tariqul khair wa tariqus syarr. Begitulah demikian pula sekarang Anda perhatikan. Ini ada jalan yang lurus, yang baik, dan ada jalan yang jelek. Ya. Wallahu bayyana lana. Allah sudah memberitahu kepada kita. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan kepadanya itu sifat fajir dan sifat takwa. Allah juga mengatakan qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sudah nyata antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Hadi tariqu jahannam wa hadi tariqul jannah. Ini loh jalan neraka. Yang ini jalan menuju surga. Wa bayyana lana ma fil jannati minan naim. Menjelaskan kepada kita apa yang terdapat dalam surga berupa kenikmatannya. Wa ma fin nari minal adabi, dan menjelaskan kepada kita apa yang terdapat dalam neraka tentang siksanya. Berarti kita sudah ngerti lah. Dua negeri ini, satu kebahagiaan, satu kesengsaraan. Fa ayyuhuma nasluk? Mana kita mau jalan coba? Mana yang mau kita pilih, Pak? Jalan menuju kebaikan atau surga? Bil qiyasil wadil jali annana sanasluk tariqal jannati la syak. Pasti dengan sebuah pengkiasan yang pertama tadi itu gamblang dan jelas, pasti niscaya kita akan menempuh jalan surga, tidak ragu lagi. Ya pasti demikian. Kama annana fil misalil ladzi qabla nasluku tariqal buldil amin alladzi ya'ti rizqu raghadan min kulli makanin. Seperti perumpamaan yang pertama, kita akan menempuh jalan negeri yang penuh dengan keamanan, rezekinya datang dari arah mana saja, dari segala penjuru dia datang. Walau annana salakna tariqan nari fa innahu sayakunu alaina al-'atab wa taubih
wal-laum. Ya kalau kita memilih jalan apa? Neraka, maka ini akan membuat kita sengsara, membuat kita tercela, terhina. Wa yunadi alaina bis safi. Kita akan dipanggil dengan dijuluki dengan orang yang apa? Bodoh. Ya kalau kita milih, saya milih yang inilah, itu kan bodoh. Kayak pemuda-pemuda sekarang udah tahu itu sifat ahli neraka itu jelek. Sifatnya setan itu buruk. Jalannya menuju neraka, malah bikin gambar-gambar di kaos mereka peniru setan. Penampilannya di model kayak setan kan begitu. Saya bertemu di pasar beberapa hari yang lalu, alhamdulillah, ada pemuda yang giginya dia apa? Diruncing-runcingin, terus pakai mata yang dihitamkan. Nah, saya tertarik dengannya, saya berkenalan dengan dia, namanya siapa, begitu. Kemudian saya tanya, kenapa suka demikian? Dia mengatakan ini hobi. Dilihat dari mana, Pak? Ya hobi aja. Enggak, saya mau tanya, Mas, dari mana? Apa namanya itu? Kok mau niru yang kayak begini gitu. Dia saja malu menyebutkan. Coba dia menyebutkan ini gaya setan, nggak mungkin kan gitu kan. Dia malu menyebutkan. Alhamdulillah. Jadi hal-hal kayak begini ini sebenarnya digambarkan oleh Allah buat kita. Kan ini kan orang bodoh, setan kok dia kan? Tiru lah, setan itu pasti neraka tempatnya. Hanya orang bodoh yang mengambil jalan yang seperti itu. Fahim dong? Nah demikian. Demikian ya kok. Sebagaimana halnya jika kita memilih negeri yang labil keamanannya dan tidak ada ketenangan, tentu setiap orang akan mencerca dan mencela kita. Iya, kalau ada orang misalnya ini di sini rezeki banyak, ada tempat perdagangan, lowongan kerja luas, kehidupannya aman, tentram, nikmat di sana. Negeri ini dikit-dikit perang dan sebagainya, hancur, semuanya mencekam. Wah, saya ini kayaknya suka tantangan. Nah, ini orang bodoh ini kan. Lalu dia pergi ke negeri apa? Yang rusak itu, ini bodoh. Nah, kata adik. Ya, kalau neraka kan bukan tantangan, itu siksa ya kawan ya. Tayyib kata. Idan fa fi qauli liman syaa minkum ayastaqim. Jadi, apa yang Allah katakan liman syaa minkum ayastaqim, bagi siapa di antara kalian yang menghendaki jalan yang lurus. Apa itu taqrirul qaulil insan? Tarjim ya, akhi. Teruskan. Merupakan penegasan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendak dan ikhtiarnya sendiri. Setelah mengerjakan dan melakukannya, barulah ia tahu bahwa semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat tafsirnya Imam Al-Syam. Ini menunjukkan Masya Allah, insya Allah termasuk keberkahan ilmu beliau. Dan ini termasuk bukti bahwa kejelian para ulama dalam menafsirkan ayat. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang berikutnya. Coba untuk perhatikan ketika beliau mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim, ayat yang menyebutkan bagi siapa di antara kalian yang menghendaki jalan yang terus, takriru liqaunil insan. Ini penegasan tentang kondisi manusia. Apa itu kondisinya? Yaf'alu syai'a bimasyiati wa ikhtiyari. Dia tahu dan menyadari yang dia lakukan itu atas pilihan dan kehendaknya. Yang dia lakukan itu dia paham itu pilihan dan kehendaknya. Lakin akan tetapi ba'da ayyaf'ala syai'a wa yasha'u syai'a na'lamu anna Allah qad sya'ahu. Setelah orang itu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, barulah kita tahu, oh itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ayat yang berikutnya itu, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Jadi begitu menggunakan, karena sebagian orang hanya mengambil ayat yang terakhir saja, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin, langsung dia menggunakan alasan, wah ini maksiat, ini kan kehendak Allah, dosa ini juga kehendak Allah, ya sudahlah Allah menghendaki begini. Salah, kan di atasnya ada ayat liman syaa minkum ayyastaqim. Orang itu milih mau jalan yang lurus, itu orang milih. Kejadiannya kemudian apa hasilnya, itu bagian dari kehendak Allah Ta'ala. Lanjutkan ya akhi. Kalau Allah menghendaki, bisa saja ia tidak melakukannya. Seringkali seseorang berniat melakukan sesuatu, ia telah memasang tekad untuk melakukannya. Namun dalam sekejap saja ia dapati dirinya tidak jadi melakukannya atau ia terlupa darinya. Sahih. Berapa banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah haji? Haji tahun ini ternyata enggak jadi. Karena memang Allah belum apa? Menghendaki. Sahih.
Nah, besok pagi sedekah lah. Malamnya udah niat pagi sedekah, tapi kemudian lupa. Oh deh apa? Demikian. Itu bagi antum berjanji kepada seseorang, janji mau lakukan begini begitu, kemudian dikehendaki oleh Allah kita terlupakan. Berarti itu kehendak Allah, kita udah berusaha mau pilih yang baik. Nah, ini membuktikan bahwa sesuatu itu kita ketahui sudah menjadi kehendaknya Allah kalau sudah terjadi. Tapi pilih dulu. Seolah-olah Imam Syafi'i itu mengatakan pilih dulu yang baik, pilih dulu yang baik, pilih dulu yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Nanti kita lihat bagaimana Allah menghendaki terjadi pada kita. Jangan kebalikannya, pilih dulu yang jelek, nanti kita lihat bagaimana Allah menghendaki pada kita. Ini keliru. Paham tuh? Seperti yang saya sebutkan kepada antum tadi, enggak setiap segala sesuatu dalam agama itu dipahami secara mafhum mukhalafahnya. Pemahaman kebalikannya. Ya, Islam memerintahkan kita berbuat baik toh. Islam itu isinya memerintahkan kita berbuat kebajikan, kebaikan, hasil kebajikan dan kebaikannya dikehendaki oleh siapa? Allah, bagaimana keadaannya. Nabi kita mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna baina wa baina illa dira' fa yasbiqu ahlul kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh ada seorang di antara kalian beramal dengan amal ahli surga, jarak dirinya dengan surga tidak ada kecuali satu hasab. Ketetapan Allah mendahulunya, maka dia beramal dengan amal ahli neraka lalu dia masuk ke dalam neraka. Itu kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah, dia sudah berusaha kebaikan. Tapi perlu diketahui, Imam An-Nawawi menjelaskan di situ, itu ada korinanya. Ada sesuatu yang bisa kita tarik benang merah untuk menjelaskan kenapa orang ini masuk neraka. Beliau mengatakan karena amalnya tidak ikhlas. Karena orang yang ikhlas nggak mungkin Allah sesatkan. Dia beramal karena ria, sholat ria, puasa ria. Dohirnya orang melihat kayaknya ini ada juga. Tapi Allah menghendaki yang lain. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kadang. Ya lanjutkan ya, akhi. Karena Allah tidak menghendaki yang melakukannya. Seringkali kita ingin berangkat ke masjid untuk mendengar ceramah agama, namun tanpa disadari kita memutar arah, baik karena sebab tertentu atau tanpa sebab sama sekali. Kadangkala karena kita teringat punya kesibukan lain lalu kita pulang, dan kadangkala kita pulang tanpa sebab yang tidak kita sadari. Tiba-tiba saja Allah telah memalingkan niat kita, lantas kita pun pulang. Oleh sebab sampai di sini, Bang. Ini penting. Lihat beliau menyebutkan di sini. Kasiran ma nuridu an nadhhaba masalan ilal masjid. Banyak contohnya. Apa yang kita inginkan dari sesuatu yang kita ingin pergi kepadanya, misalnya ke masjid. Linastami'a ila muhabarah. Untuk menghadiri sebuah majelis ilmu. Niat yang baik atau tidak, Pak? Niat yang baik. Ini kayaknya tanggal sekian ada daurah nih, insyaallah datang. Sahih? Tiba-tiba Abu Davia dapat proyek di mana namanya? Sangatta. Berangkatlah ke Sangatta. Sahih? Ya, enggak jadi hadir ke majelis. Iya atau tidak? Itu siapa yang menghendaki? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza bina yani nunsarafu bisababin aw bighairi sababin, kita dipalingkan oleh Allah ke arah apa yang dikehendaki oleh Allah, mungkin karena sebab tertentu, mungkin juga karena bukan sebab tertentu. Coba lihat berapa banyak orang yang sudah datang di majelis ilmu aja, sudah datang ke majelis ilmu, udah sampai ke majelis ilmu, pulang telepon anaknya sakit, istrinya begini begitu, ada tamu baru datang. Sahih? Siapa yang menghendaki? Ya, ketika itu adalah dia mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdirnya Allah, dan apa yang Allah inginkan maka dia kerjakan, terjadi. Begitu, alhamdulillah. Itu kita jumpai banyak demikian. Nah, sudah berniat mau berangkat ke tempat kerja pagi-pagi, tapi kemudian banyak kempes. Demikian. Ini membuktikan itu terjadi. Itu kehendak Allah, kita mengetahui setelah apa? Terjadinya. Tafadhol ya, lanjutkan. Oleh sebab itu, seorang Arab Badui pernah ditanya, dengan apakah engkau dapat mengenal Rabbmu? Ia menjawab, dengan batalnya niat dan terpalingnya keinginan. Nah, iya. Ketika ditanya li Arabi bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Binaqdil azaim wa sarfil hamam. Beliau menyebutkan bahwa dengan cara batalnya keinginan, dihilangkannya kemauan, dipalingkannya tujuan, kan begitu.
Maka Anda lihat orang yang niatnya itu dipalingkan oleh Allah Ta'ala hilang sudah. Ini nasihat buat kita ya kawan. Kalau kita punya niat suatu kebaikan jangan ditunda-tunda. Cepat. Saya mau sedekah, jangan besok. Langsung angkat telepon, fulan, Abu Tafal saya perlu ini. Mau sedekah ini uangnya dijemput. Kalau saya lupa tolong didatangi. Begitu manfaat. Setidaknya kita tahu mati itu datangnya tiba-tiba. Dan itu bagian dari yang dikehendaki oleh Allah. Orang niat berbuat kebaikan, kematian kan dia nggak tahu. Karena itu Islam selalu menganjurkan bersegera fabadiru bil a'mal. Segera untuk berbuat apa? Kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh. Lanjutkan sedikit ya, akhi. Pertama, batalnya niat, yakni terkadang seseorang berniat untuk melakukan sesuatu, namun tiba-tiba saja niatnya batal. Siapakah yang membatalkan niatnya sementara ia tidak menyadarinya? Ia tidak merasa bahwa ada kehendak yang menguasainya sehingga ia berpaling dari niatnya. Semua itu jelas karena kehendak Allah. Iya. Dia tidak ada yang maksa untuk membatalkan niatnya. Secara tidak sadar aja tiba-tiba dia langsung apa? Membatalkan niatnya. Wadih. Ini wakilnya akhi billah. Teman kami itu dilamar seorang akhwat, maksudnya di antara murid kami atau sekali sahabat kami itu dilamar oleh seorang ikhwan. Sepakat sudah, sepakat. Nanti hari Ahad akan diadakan akad nikah. Malam akadnya itu, ini perencanaannya di sebulan sebelumnya, ikhwan. Malam akadnya itu si wanita langsung nelpon yang laki-laki itu, batal nikahnya, saya nggak mau nikah dengan kamu. Antum bayangkan ikhwan. Batal nikahnya. Malamnya dia nelpon si pihak laki-laki itu sudah persiapan dengan keluarganya semuanya itu, tiba-tiba dia telepon, saya nggak mau dinikahi dengan kamu, dibatalkan. Qadarullah, teman saya nggak perlu sebutkan namanya gitu ya. Ya teman dekat ini, masya Allah, teman akrab, alumni Madinah beliau. Itu nggak punya niatan nikah dengan akhwat itu, nggak ada niatan. Tiba-tiba datang ke tempat itu, ke tempat teman kami ini, datang ke daerah di tempat akhwat ini, sahabat kami ini. Datanglah ustadz ini, datang paginya ditodong, saya maunya dengan ustadz itu. Ustadz yang nggak bisa nolak, namanya ustadz kan harusnya nolak toh. Kan dia bisa nolak loh. Memangnya ente siapa maksa-maksa saya, kan nggak ada yang maksa. Tapi si wanita ini mau. Kita semua mengatakan ya nggak ada yang bisa. Udah ini yang pantas ke ente, yang belum nikah cuma ente saja. Semua kita udah nikah. Akhirnya dia apa? Nikah, coba lihat. Niat nikah. Maka malam itu juga dia persiapan, segala macamnya dipersiapkan. Paginya menuju ke tempat pernikahan, tabrakan, coba lihat. Kalau tabrakan Ustaz ini, tabrakan semua benjol-benjol datang ke nikahan itu dalam keadaan apa? Benjol. Akad nikah jadi, siapa yang menghendaki, kawan? Allah. Itu jaraknya jauh ya, kawan. Malang, Purwokerto. Jauh ya, kawan. Pusatnya Malang, akadnya mana? Purwokerto. Siapa yang menghendaki siapa? Allah. Kong niatnya datang mau jalan-jalan nengok saya, jumpa saya. Kok sana dapat apa? Istri. Nah ini kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Demikian pula ya khawati. Dan saya sering menjumpai yang demikian itu sampai terkagum-kagum. Ini semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya demikian ya khawati. Lanjutkan sedikit. Kedua, terpalingnya keinginan, yakni kadangkala seorang ingin melakukan sesuatu dan ia sudah mengarahkan perhatian kepadanya. Namun sekonyong-konyong saja ia meninggalkan keinginannya itu. Baik yang menyebabkan ia berpaling adalah perkara jelas dan konkret ataupun hanya sekedar keinginannya saja. Ia memilih meninggalkan keinginannya. Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. So itu begitu. Jadi kadang-kadang manusia demikian. Ada suatu perkara yang dia inginkan, kemudian dia tanpa sebab yang jelas ataupun dengan sebab yang jelas dia batalkan keinginannya. Ya seperti tadi itu, kenapa nggak jadi nikah dengan sebulan? Itu kita semua bingung karena bakal dikeroyok orang banyak. Kenapa ini dibatalkan nikahnya? Maka dia mengatakan nggak ada, tiba-tiba pengen batalkan. Qadarullah ada ustadz itu, saya maunya dengan ustadz bulan. Masya Allah, berubah keinginannya itu. Nah ini penting. Nah, sekali lagi ini kita ambil ibrahnya apa? Berbuat kebaikan, jangan ditunda-tunda. Antum kalau sudah punya keinginan malam ini, saya mau sholat malam, ya sudah, azamkan, matikan siaran televisi antum. Saat ini nonton rojak, udah matikan, mau bangun malam.
Udah jam 9 malam tidur sudah. Kalau antum tonton sampai jam 12 roja nggak selesai 24 jam. Ya akhirnya antum lupa salat apa? Yang penting azam dulu, yang keinginan yang kuat dulu, keinginan berbuat ini lakukan. Secara segala perkara yang bisa membawa kepada kebaikan itu disegerakan. Wadih ikhwati. Nah, alhamdulillah ini coba lihat, ada hikmah yang kita ambil. Kita dahulu menginginkan sekolah, keinginan-keinginan tuh begitu kita laksanakan alhamdulillah terwujud. Saya atau tidak? Kita menginginkan ini, minta pertolongan kepada Allah, kepingin sekolah, ada sekolah alhamdulillah diusahakan. Coba kalau kita tunda nanti aja lah. Mungkin nggak jadi. Tapi ingat ini semua karena apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sampai di sini Evan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan liman syaa minkum ayastaqim selanjutnya itu yang tadi mau dibaca Pak Mus itu kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ladaikum iskanan. Fa illa walillahil hamd. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.